Miss. Solusi tentang apa? Suaranya putus-putus ya. Kenapa sayang? Suaranya putus. Enggak gini Miss. Ini ada komplainan sama bos saya. Yang dulu kan waktu saya di sini 2 atau 3 bulan kan kakeknya kehilangan duit, itu dia lupa dicariin sama bos perempuan tuh ketemu gitu. Kenapa sekarang mengadu ke agent, katanya mau dilaporkan ke polisi gitu, terus saya harus bagaimana Miss? Selagi kamu tidak mencuri ya nggak usah takut lah, dilaporin polisi nggak apa-apa. Orang sini kan suka ngancem-ngancem gitu mas ya. Orang sini kan sukanya ngancem-ngancem kayak gitu, nggak usah takut loh. Iya Miss, saya dengerin semua YouTube-nya, Facebooknya Miss juga gitu. Halo? Loh. Saya telepon berapa kali, alhamdulillah ini diangkat Miss. Saya minta maaf karena semua telepon tidak bisa diangkat. Pengen ketemu Miss, udah nggak ada di kantor lagi. Nggak apa-apa, bisa ke tempat saya Mbak, ke Taiwan. Di kantor di Nangfong itu di Taiwan ya? Bukan, saya sudah nggak kerja di agent lagi. Kalau kepingin ketemu saya langsung ke Taiwan. Main ke rumah saya. Ya Allah, bener kayak mimpi Miss. Tadi pagi saya WA Miss, dibales itu Miss bilang lagi sibuk, nanti ditelepon balik gitu. Itu Miss, enggak solusinya, maksudnya kok kenapa baru sekarang, padahal kejadiannya udah 5-6 bulan yang lalu gitu. Saya di sini baru 10 bulan Miss. Ya kan saya bilang orang Hongkong memang sukanya kayak gitu, nuduh terus. Biarkan saja loh, biarkan saja. Seandainya nanti ada apa-apa, enggak, soalnya buktinya kamar itu kan dikunci, dompetnya mbahnya itu selalu dibawa gitu loh. Terus beli rokok itu uang berapapun rokoknya sama risitnya saya foto semua gitu. Pas kehilangan uang itu saya bilang kalau mau lapor, saya bilang gitu. Terus dianya bos yang perempuan bilang ya udah, yang penting kan aku seorang tahu gitu, mungkin dia lupa gitu, dicariin itu udah ketemu, kok kenapa sekarang diungkit lagi. Masalahnya semalam tuh masalah kucing Miss, kucingnya tuh meong-meong terus sama majikan cowok itu sama mbahnya itu bukain pintu, dikirain bos saya yang perempuan, dikirain saya buang kucing itu. Terus? Ya itu tadi anaknya itu bilang katanya besok minggu saya mau diajak ke agent gitu. Terus saya tadi telepon agent malah dimarah-marahin, bukannya dikasih solusi. Ya kan tidak semua agent bisa ngasih solusi, ya nggak apa-apa, biarkan aja loh. Orang mau ngomong apa, yang penting kamu tidak mencuri. Ya. Iya, yang paling penting adalah kamu tidak melakukan kesalahan. Saya bahasa soalnya kurang Miss. Bahasa kurang, nggak apa-apa loh. Ya terima kritik dan saran aja loh. Nggak usah diambil hati, ya minta maaf aja loh. Enggak, ya itu yang saya herankan, kenapa enggak dari dulu mau lapor polis gitu loh. Ya biarkan saja, orang Hongkong kan cuma ngancem. Kalau dia memang mau laporin polisi, dia nggak akan ngomong sama kamu, dia langsung laporin polisi. Itu orang Hongkong. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Miss, saya boleh nggak minta tempat Miss sekarang, minta alamatnya gitu? Boleh, kamu ke Taiwan exit B, terus naik Siupa 803K, itu Siupa terakhir, turun di situ terakhir. Ntar ada yang jemput. Di WA nanti ya Miss ya. Kapan kamu mau kesini sayang? Nggak tahu besok keputusannya hari Minggu itu gimana, saya jadi di intermenit atau saya cuma dapat komplainan gitu. Oke. Berdoa yang baik saja. Berdoa yang baik saja. Saya semalam itu nggak bisa tidur Miss, sampean Miss. Dok, handphonemu jangan terlalu deket dok, sakit dek telinga. Handphonenya jangan terlalu deket. Iya.
Saya masih tuh punya tanggungan, punya anak kembar, Miss. Oke. Sedang ibu saya janda, nggak ada yang ngasih nafkah. Oke. Gini, satu hal sayang, jangan berpikiran negatif, tetap berpikiran positif. Ada kalanya majikan komplain dia ingin memperbaiki keadaan, jadi jangan berpikir jelek dulu. Iya, tapi Ngerti? hati kecil saya mengatakan saya nggak akan diintermenit gitu. Tapi saya punya ketakutan bagaimana nasib anak-anak saya gitu. Oke, satu hal, tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali dirimu sendiri. Dan sekarang ketakutanmu membuat kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Setelah telepon saya, katakan dalam hatimu bahwa kamu baik-baik saja. Kenapa? Kalau auramu negatif, maka semuanya akan terjadi apa yang seperti kamu pikirkan. Kamu yakin baik-baik aja, tapi kamu takut, maka yang terjadi adalah ketakutan itu. Saat ketakutan Iya, itu ada, kamu nggak bisa apa-apa, Iya, sayang. Miss. Jadi percaya aja nggak cukup, harus yakin. Yakin aja nggak cukup tanpa bukti. Yakin, Iya. percaya, dan bukti. Iya. Dan katakan pada diri sendiri bahwa kamu baik-baik saja. Kenapa? Satu hal, Iya, Miss, ya. anakmu sedang menunggumu, ibumu sedang menunggu, dan dituduh mencuri. Kalau memang dia 100% merasa kehilangan, maka dia pertama bukan lapor agent, lapor polisi dulu. Jadi kalau dia masih lapor agent, berarti dia itu ingin memperbaiki kamu itu supaya lebih baik lagi. Jadi saya cuma mendengarkan ceritamu, saya tidak tahu cerita majikan. Mungkin kamu orangnya males, atau kamu mungkin orangnya mukanya masem, kan saya tidak tahu juga. Karena itu kamu harus punya aura positif dulu. Ngerti? Jadi kamu sendiri harus punya aura positif. Setelah teleponan sama saya, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Dan kerja lebih baik lagi, fokus. Fokus. Kerjanya lebih semangat lagi. Kalau kemarin kamu cuma nyapu yang kelihatan saja, sekarang yang di bawah-bawah dirusii sing bener. Karena saya pernah cerita bahwa saya akan nginterminit pembantu saya karena keluarga saya bilang bahwa dia tidak bisa bahasa. Tapi kenapa saya tidak nginterminit? Karena dia kerjanya bagus. Ngerti? Jadi orang akan berpikir balik untuk nginterminit kamu saat kamu melakukan yang terbaik. Ngerti? Nggak, soalnya gini, Miss, jadi apa aturannya bos cowok sama bos perempuan itu nggak sama gitu. Seandainya saya nurutin yang cowok, yang perempuan nggak suka. Nanti kalau yang cowok nggak diturutin, dia marah-marah ke saya. Nanti kalau saya nurutin yang nggak nurutin yang cewek, dia bilang kamu harus nurut saya yang menggaji kamu. Dia bilang gitu. Jadi saya serba salah, harus bagaimana? Saya tahu, karena memang orang-orang Hongkong seperti itu. Karena itu kamu yang harus semangat. Jadi kamu harus main dua, baik sama dadaimu, baik sama nyonyamu. Saya di waktu bos cewek kerja, oke, saya melayanin bos cowok ini, soalnya ceritanya sih singsal dada, tapi singsalnya udah 80 lebih, dadanya 60 tahunan lebih, masih kerja dadanya. Maka dari itu, seperti yang aku katakan tadi, kamu harus tetap semangat dan punya aura positif. Karena aura positif itu keluar dari hatimu. Kalau hatimu sendiri galau, takut, maka aura-aura itu adalah negatif. Gini, Miss, sebenarnya saya sama kerjaan, sama ini, sebenarnya banyak kekurangannya. Saya pagi nggak dikasih sarapan, makan pun kalau udah ada babi nggak dikasih yang lain. Itu bagi saya nggak masalah kalau masalah makanan, dan dia cerewet itu udah hal yang biasa buat saya, gitu. Maka dari itu yang saya herankan gitu, Miss. Ya itu kucing, emang sih kalau kita punya apapun kesayangan kita disakitin atau bagaimana nih, dia emang nggak terima. Itu sebenarnya bukan saya buang, itu pintu dibuka sama majikan cowok, kucing tuh keluar pas waktunya majikan perempuan pulang gitu. Dia nyangkanya saya buang kucing. Itu permasalahannya semalam. Jadi ada masalah uang yang dulu diangkit lagi gitu. Ya, terus saya harus menyikapinya gimana, Miss? Ya, intinya tetap kalau kamu tidak melakukan kesalahan, berdiri tegar di situ. Dan nggak masalah. Dan
Kenapa? Sekali lagi itu kesalahan mereka dan hanya mereka yang tahu. Dan mereka akan menuduh kamu karena kamu membantu yang di situ. Selain menuduh kamu, terus menuduh siapa? Benar nggak? Iya, dia pernah bilang gitu. Waktu itu tiga atau 4 kali kehilangan. Tapi setelah dicariin sama yang perempuan ketemu Miss. Terus ibaratnya kasus itu udah nggak diungkit lagi, udah nggak masalah lagi gitu. Kok sekarang kok masalah kucing semalam kok sekarang kok semua diangkut lagi gitu loh. Ya seperti itu. Karena memang orang Hongkong kan sukanya ngundat-ngundat. Iya. Saya selalu dengerin YouTube Miss, saya pendengar setia Miss. Soalnya saya gimana ya, ibarat 24 jam saya selalu handbrake di kuping. Soalnya apa? Saya di sini bagus. Saya di sini kasih wifi, bebas lah HP lah. Cuma berdua aja sama yang cowok itu. Tapi ya itu tadi yang cowok karena mungkin udah pengingatannya mungkin udah tua, udah kurang gitu loh. Ya itu padahal ya uang dia kehilangan uang itu dicariin sama yang perempuan selalu ketemu, soalnya pun pintunya tuh dikunci gitu, dompet pun selalu digembol, selalu disaku dia gitu loh. Terus kalau mau ngambil terus bagaimana saya ngambil caranya kan gitu logikanya. Tapi kan mereka nggak mau tahu, dia bilang hilang setelah dicariin sama yang perempuan ketemu, terus udah nggak bahas itu lagi. Kok kenapa sekarang tuh ungkit lagi gitu loh Miss. Kan itu gayanya orang Hongkong seperti itu Mbak. Jadi nggak bisa ngomong. Itu gaya-gaya orang Hongkong kayak gitu. Jadi sudah biarkan. Saya tadi ya sempat telepon agennya marah-marah lah, kamu gimana, kamu ngambil enggak, kata dia. Saya nggak ngambil, mau dilaporin polisi silakan, pokoknya jawaban saya hanya satu, saya tidak ya tidak. Pintar. Gitu. Dia malah marah-marah, ya di rumah kan kamu sendiri, nggak ada orang lain selain kamu, ya pasti nuduh kamu. Ya emang betul. Yang seperti saya katakan tadi, siapa lagi yang dituduh kalau bukan kamu? Ya jelas mau tidak mau itu kamu. Ngerti? Jadi nggak ada masalah. Ya Miss, alhamdulillah bener aku tuh dulu udah kenal Fong Miss. Udah dibawa di mall itu Miss. Terus? Mau naik ke atas itu masih pagi katanya Miss, jam 11 bukanya kan. Iya betul. Jadi kita ikut temen lagi ngelayap lagi, jadi nggak sempet lagi Miss ke tempat Miss. Nggak apa-apa, kalau ada jodoh, ada rezeki kan pasti ketemu. Kali Miss aku udah telepon Miss 2 kali dijawab, komen saya ya dijawab juga. Itu rasanya senang banget, alhamdulillah sekarang kayak mimpi loh Miss. Pengen ketemu banget sama Miss yang aslinya gitu. Siap, saya tunggu di Taiwan. Ntar kita kasih videonya. Kapan main ke sini? Saya jadi PT Miss dengerin ini Miss, tapi kenapa belum kesampean ketemu Miss langsung? Nggak apa-apa sih. PT saya Miss dengerin Miss saya dan teman saya kan dulu saya juga sini, tapi saya dikasih di Beijing Miss dulu 8 tahun Miss. Oh, pertama kali lihat saya gimana? Di Indonesia itu kenapa kamu lihat saya pertama kali? Pertama kali saya di bulan 8. Saya masih proses di PT. Saya dengar kenapa saya baru kali ini saya udah masuk PT, terus lihat konten-konten Miss ada PT juga yang proses, kenapa dulu nggak dulu sebelum saya masuk gitu loh. Karena belum jodoh. Iya. Jadi jodoh itu tidak bisa dipaksakan. Iya Miss. Miss saya masih minta bantuan Miss, nanti kalau di agent saya ada apa-apa saya bisa hubungi Miss lagi kan. Siap, nggak ada masalah saya. Kapanpun nggak ada masalah. Selagi saya ada waktu, kapanpun kalian datang ke rumah saya nggak ada masalah. Iya, saya gini mikir, oh Miss udah nggak ada di kantor lagi, harus di mana carinya gitu. Boleh ke rumah saya. Sekarang kan saya nggak kerja, saya lebih fokus untuk terima curhatan saja dan jadi ibu rumah tangga. Telepon sama Mas Andro juga loh Miss. Kenapa? Telepon Mas Andro sudah? Iya sudah. Dia cuma menanyakan PT yang di Indo, soalnya kebetulan teman saya dulu yang di Beijing mau proses lagi, dia posisi di Jakarta gitu. Siap. Jadi
Kapan ada waktu ketemuan, ntar saya upload videonya di mana dan kemana, ya. Oke, siap, Mbak. Minta alamatnya. Ya, Miss, Siap, kalau hari Minggu ada keputusan bagaimana tentang saya gitu. siap, 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 siap. Terima kasih. Ya, Miss, sehat selalu ya, Miss. Nggih. Semangat ya, Miss. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Makasih banyak, Miss. Siap, bye-bye. Oke, terima kasih sekali. Kayak mimpi katanya ketemu Miss Yuni, padahal cuman dengar suaranya aja. Terima kasih sekali karena kalian selalu percaya kalau saya bisa bantuin. Ini seperti kekuatan yang kalian berikan saat sama dokter. Kenapa saya bilang seperti sama kayak dokter? Masih ingat kalau kamu ke dokter A kamu pasti sembuh, kalau ke dokter B itu mama T. Jadi separuh perjalanan itu sudah yakin bahwa saya bisa membantu. Maka yang 50% itu sebenarnya sudah sembuh, sudah pasti bisa, tinggal jalannya saja. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena wondering sekali, kehidupan saya sangat bermanfaat bagi orang lain, kehidupan saya sangat berarti buat orang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bye bye.